Bisa Bu, silakan Bu. Ya. Shalom, saudara-saudari puji mata Tuhan. Selamat malam semua, baik yang ada di Zoom meeting atau di YouTube, baik yang menonton lewat Pinyo Manis atau WAFM. Pada kesempatan malam hari ini kita di sini akan mendapat pengajaran dari Bapak Gracia Pello dengan tema pernikahan dalam Kristen dan Islam. Kita akan membuka acara ini dengan puji-pujian dan doa dari Bu Linsy. Silakan Bu Linsy. Oke, sebentar ya. Ini nih akibatnya kalau bangun kesiangan, panik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami pagi ini di Amerika dan malam ini di Indonesia. Terima kasih Tuhan. Marilah kita menyanyi, inilah hasrat kami kepada Tuhan untuk memuji nama-Nya. This is my desire. Terima kasih Tuhan atas pertemuan yang Engkau berikan kepada kami malam ini. Terima kasih Tuhan atas urapan yang Engkau berikan kepada guru kami yang akan mengajar mengenai pernikahan Tuhan, baik yang di dalam-Mu, dalam Kristus, maupun yang di luar sana Tuhan, di dalam Islam. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkati guru kami, berkati juga kawan-kawan kami yang mendengarkannya saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan Pak Gracia. Masih di unmute sepertinya Pak Gracia. Mic-nya belum dibuka Pak Gracia. Oh ya, PPT-nya udah dibuka. PPT-nya udah kelihatan? PPT-nya? Sudah Pak, sudah. Sudah Pak. Sudah. Oke. Shalom kawan-kawan. Malam hari ini saya akan membawakan materi di grupnya We Are For Murtadin. Saya akan mengajarkan tentang pernikahan dalam Islam
dan dalam Kristen. Ini harus dipahami karena di saat ada orang non-Kristen menjadi orang Kristen, dia harus memahami dan belajar tentang budaya dan aturan-aturan di dalam agama Kristen. Dia harus meninggalkan budaya yang lama, kebudayaan yang lama, keyakinan yang lama, dan dia harus tahu tentang apa dan bagaimana pernikahan di dalam Alkitab. Pernikahan di dalam Kristen, semua orang sudah tahu bahwa kita monogami. Seorang laki-laki hanya boleh memiliki seorang istri, tidak boleh poligami, dan tidak boleh melakukan hal-hal selain berhubungan seks selain dengan istri. Ayatnya di dalam 1 Timotius 3 ayat 2. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu orang istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang lain. Orang kan sering tanya, Pak ini kan hanya untuk penilik jemaat ayatnya, bukan untuk jemaat umum. Oh, tunggu dulu. Nanti ini belum selesai, nanti saya akan jelaskan ya. Konteks ayatnya memang untuk penilik jemaat. Di dalam kekristenan, penilik jemaat menjadi suri tauladan untuk diacu oleh semua jemaat. Penilik jemaat menjadi ini loh, seorang pemimpin rumah tangga yang baik harus mengacu kepada seorang penilik jemaat, orang yang tak bercacat celah, suami dari satu orang istri. Oleh karena itu, apa yang ditulis di dalam surat Timotius ini akhirnya menjadi aturan baku di dalam dunia kekristenan. Sedangkan di dalam Islam, kita tahu semua bahwa Islam mengizinkan poligami. Di dalam surat An-Nisa ketiga, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita yang lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Jadi diizinkan menikah maksimum 4 kecuali Muhammad. Ini ayat untuk umat Islam, bukan untuk Nabi. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, satu orang saja. Atau budak-budak yang kamu miliki, artinya dia kalau tidak bisa kawin 4 orang, dia boleh mengawini seorang perempuan sebagai istri atau menyetubui budak-budak. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Ini aturan baku di dalam Islam. Muslim boleh menikahi wanita maksimum 4 kecuali Muhammad. Muhammad boleh menikahi berapapun wanita yang bisa dinikahi. Ini nanti mengenai pernikahan Muhammad ini materi sesi yang berikutnya ya, yang selain ini. Nah, sekarang kita lihat. Pak Gracia, bukankah di dalam perjanjian lama kan banyak sekali praktek poligami, Pak? Daud istrinya 8. Yerubbaal punya 70 anak laki-laki. Masa 70 anak laki-laki ini istrinya 1, Pak? Kucing aja enggak seperti ini loh, Pak. Kucing yang suka melahirkan anak, kelinci. Enggak sampai segini loh nanya, Pak. Ini kan bukti, indikasi bahwa Yerubbaal di dalam hakim-hakim ini punya banyak istri. Sampai dia punya 70 anak laki-laki. Laki-laki tok 70. Bagaimana dengan Yeftah? Dia punya 30 anak laki-laki, 30 anak perempuan. Apa dia hanya punya 1 istri nih, Pak? Ini kan pasti dia poligami, Pak. Abdon bin Hilal punya 40 anak laki-laki, 30 cucu laki-laki. Benar, saudara. Poligami ada banyak. Tercatat, tertulis dalam perjanjian lama. Ini memang dipraktekkan dalam perjanjian lama. Tapi ayat untuk perintah, anjuran, legalisasi
peresmian, pengesahan poligami, tidak akan pernah dijumpai satu ayat pun. Kalau Islam, anjuran poligaminya jelas. Ada ayatnya. Di Kristen, tidak ditemukan satu anjuran umum untuk umat boleh menikah lebih dari satu. Malah anjuran untuk monogami ada di dalam perjanjian lama. Coba kita buka Ulangan 17 ayat 14 nih, di layar kita bisa baca. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Ayat 15. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu dari tengah-tengah saudaramu. Haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Raja harus dari orang Israel sendiri. Seorang asing yang bukan saudaramu tidak boleh kau angkat atasmu. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda. Dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Janganlah ia mempunyai banyak istri. Dia tidak boleh poligami supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Ayat untuk monogami, anjuran monogami ada di dalam Taurat Ulangan 17 ayat 17. Tapi satu ayat pun tidak pernah ditemukan di dalam perjanjian lama. Legalisasi, perizinan, atau instruksi dari mulut Allah untuk melakukan poligami. Ini penting. Artinya apa? Praktek poligami yang tercatat di dalam perjanjian lama, baik raja, orang awam maupun nabi-nabi, hakim-hakim, kebanyakan hakim-hakim bukan nabi-nabi, hakim-hakim, itu adalah praktek kebudayaan manusia zaman dulu dan itu bukan perintah Tuhan. Ini praktek budaya orang kuno. Ayat untuk poligami tidak ditemukan satupun. Malah ayat anjuran untuk monogami ada tertulis di dalam Taurat Ulangan 17 ayat 17. Wah, ini kan problem tafsir kan, Pak. Di dalam tafsirnya Yahudi itu kan anjuran untuk raja. Itu kan bukan untuk umat awam itu, Pak. Oleh karena itu hanya anjuran untuk raja buat Israel di dalam tafsirnya Yahudi. Sampai hari ini pun orang Yahudi mempraktekkan poligami. Anda kalau ke Israel tuh satu orang laki-laki suami punya 2-3 istri itu biasa. Karena Yahudi mempraktekkan poligami. Karena ya Daud aja poligami. Yang lain poligami. Apalagi itu kan bukan aturan untuk semuanya. Ini yang saya bilang problem tafsir. Tafsir Yahudi akan bertabrakan, bertentangan dengan tafsir Kristen. Tafsir Kristen, andaikan raja saja sebagai pemimpin yang tertinggi aja tidak boleh poligami, apalagi kamu orang awam. Raja yang tertinggi, yang terhormat, pemimpin semua umat aja tidak boleh, dan ya rupamu. Sekarang kita lihat kasus ini dengan perbandingan ayat Keluaran 20 ayat 17.
Kalau menggunakan tafsir Yahudi, itu kan ayat untuk raja. Saya kan orang jemaat awam. Jadi raja Israel tidak boleh poligami harusnya. Karena itu kan anjuran untuk raja agar tidak berpoligami. Bukan untuk awam, Pak. Saya kan awam, saya ini masyarakat biasa. Itulah tafsir karepmu dewe. Tafsir semamu sendiri. Kristen tidak menafsirkan seperti itu. Kalau menggunakan logika itu parah ini, parah. Bandingkan Keluaran 20 ayat 217. Kalau menggunakan pola pikir seperti tafsir Yahudi ini bahaya. Di dalam Keluaran 20 ayat 17 dikatakan, hukum yang ke-10. Hukum Taurat ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Ya, tidak boleh iri dan ingin menguasai rumah sesamamu. Jangan, yang saya garis merah ini apa? Warna merah. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Loh, dengan logika yang sama saya bisa berkata, ini kan aturan untuk suami. Tidak boleh mengingini istri sesamanya. Ini bukan aturan untuk istri. Saya kan perempuan, saya istri, saya punya pil itu boleh karena saya nggak melanggar. Ini ayatnya untuk suami, Pak, bukan untuk saya. Saya kan wanita. Suami saya yang nggak boleh mengingini istri tetangganya, istri temannya. Nah, saya kan istri. Kan ayatnya bukan untuk istri, untuk suami itu. Kacau kalau kita menggunakan logika yang dimainkan oleh orang-orang Yahudi, kacau. Oleh karena itu, mengenai poligami di dalam Perjanjian Lama, orang Kristen menolak tafsir Yahudi yang semacam itu. Jadi anjuran kembali ke poligami, ke monogami di dalam surat Timotius itu untuk mengembalikan apa yang Allah inginkan di dalam Ulangan 17 ayat 17. Tuhan hanya membuat satu Adam dan satu Hawa. Bukan satu Adam, satu Hawa, satu Hiwi, satu Huwu, enggak. Satu laki-laki dengan satu perempuan. Dan praktek monogami ini terjadi bergenerasi. Hanya ke generasi keberapa ya? Di dalam Perjanjian Lama itu keturunan ke-7 kalau nggak salah baru melakukan praktek poligami. Jadi Hawa dan anak cucunya, buyutnya semua monogami. Poligami itu hanya praktek budaya kuno yang meniru budaya-budaya di luar Israel. Bukan perintah Allah. Tidak ada perintah Allah. Dan pembenaran untuk melakukan poligami di Yahudi itu karena problem tafsir. Jadi Perjanjian Baru menegaskan ulang bahwa pernikahan yang seharusnya itu satu orang suami menikahi satu orang istri dan harus setia sampai maut memisahkan mereka. Sebagaimana raja saja tidak boleh berpoligami, apalagi umat awam, termasuk pemimpin umat aja tidak boleh, apalagi kita jemaat yang digembalakan, yang digembalakan lah kira-kira begitu. Ada pembalikan, bukan perubahan, pengembalian pola dari monogami, terus karena kelemahan daging manusia menjadi poligami, dikembalikan lagi di dalam Perjanjian Baru untuk kembali ke monogami. Ada ayat di dalam Perjanjian di dalam Perjanjian Lama, saya cari dulu ya, sebentar. Sebentar. Praktek poligami baru terjadi di dalam Kejadian 4 ayat 19. Anda catat ya, saya lupa memasukkan, tapi tiba-tiba di dalam materi ini saya ingat. Lamek ini generasi yang kesekian. Dia jauh di bawahnya dari Adam. Dia jauh. Nih, Kain bersetubuh dengan istrinya, lahir Henok. Henok lahir Irad. Irad memperanakan Mehujael. Mehujael memperanakan Metusalah. Metusalah memperanakan Lamek.
Lamek mengambil istri 2 orang. Jadi itu keturunan yang kesekian dari Adam baru melakukan poligami, itu pun 2. Sebelumnya tidak tercatat. Poligami baru terjadi di zamannya Lamek. Ayatnya udah jelas tadi. Tapi masalahnya, ini bukan An-Nisa 3, ini An-Nisa 24. Selain umat muslim boleh memiliki istri maksimum 4 kecuali Muhammad, dia diizinkan untuk menyetubui selain istri. Tetapi yang disetubui ini tidak dianggap dosa jika orang-orang muslim yang sudah punya banyak istri itu bersetubuh dengan budak-budak yang dia miliki. Atau wanita-wanita tawanan perang. Milkul yamin. Milik yang direbut dengan tangan kanan. Budak yang direbut dengan tangan kanannya milkul yamin, dia boleh disetubui tanpa dinikahi, tanpa diperistri, tanpa ada akad nikah. Karena di dalam hukum Islam, budak-budak yang, misalnya saya ini orang muslim, budak-budak wanita, seberapa banyak budak yang saya miliki, itu hak milik. Itu properti saya. Saya tidak perlu izin kalau saya ingin menyetubui dia. Tidak perlu pernikahan. Bahkan dia bisa saya jual belikan kalau saya memang perlu uang. Saya udah setubui dia, saya suruh dia kerja, saya jual ke orang, bisa saya terima uang. Andai kata saya mau mendapat keuntungan, budak saya sewakan ke orang lain untuk misalnya berkebun, bersih-bersih rumah. Upah budak itu bukan milik budak, tapi akan menjadi milik saya. Ini aturan di dalam Islam. Di dalam surah An-Nisa 24, surah Al-Mu'minun, ada beberapa ayat yang menegaskan masalah ini. Ini tadi sudah An-Nisa, surah An-Nisa 3. Nah, sekarang kita lihat surah An-Nisa 24. Ini bukti bahwa Allah mengizinkan umat muslim bersenggama dengan istri-istri yang sah. Plus boleh berhubungan seks dengan budak-budak yang dimiliki termasuk wanita-wanita tawanan perang yang diambil dengan tangan kanan, milkul yamin. Di dalam muslim, di dalam hukum Islam, perempuan-perempuan yang ketangkap di medan perang itu bukan korban perang yang harus dilindungi seperti hukum perang zaman sekarang. Dalam fikih Islam, kalau ada perempuan-perempuan yang terjebak di medan perang terus ketangkap, kalau ketangkapnya sama orang muslim, ya wis dianggap menjadi budak dan hukum Islam lah yang diterapkan. Nih, firman Allah Subhanahu wa taala, dan diharamkan juga kalian mengawini wanita yang bersuami. Tidak boleh ya. Tidak boleh kalau ada perempuan punya suami, sudah bersuami, dikawini, disetubui. Kecuali budak-budak yang kalian miliki. Dilarang minum kecuali kopi. Nah, ini kopi nih ya. Dilarang Pak Gracia, dilarang minum kecuali kopi. Ya, ini kopi Pak Gracia ya, boleh saya minum. Kan gitu kan? Paham? Kalau perempuan udah punya suami, jangan dikawini, jangan disetubui. Kecuali itu budak yang kamu punya. Ngerti? Ngerti maksudnya? Ini tafsirnya Ibnu Katsir. Diharamkan atas kalian mengawini wanita yang telah terpelihara kehormatannya, yang telah bersuami, kecuali budak-budak yang kalian miliki melalui tawanan perang. Dihalalkan, diizinkan bagi kalian, halal sah tidak berdosa, menyetubui mereka, bersenggama dengan para tawanan perang, bila para tawanan perempuan itu, para wanita tawanan perempuan itu, terlebih dahulu kalian mengistibrakkan, diberi kesempatan, ditunggu supaya dia menstruasi apa tidak. Kalau dia menstruasi, alhamdulillah, artinya rahimnya tidak ada kehamilan. Boleh saya
setubui. Tapi kalau ditunggu-tunggu tidak ada menstruasi, wah, tidak boleh disetubui karena di dalam rahimnya sudah ada benih dari orang lain. Itu yang maksudnya mengistibrakan itu menunggu sampai haid, menunggu rahimnya bersih. Karena sesungguhnya ayat ini, ayat yang mengizinkan persetubuhan dengan budak-budak diturunkan oleh Allah berkenaan dengan hal tersebut. Jadi saudara-saudara, tolong biasakan beli, keluar masuk toko-toko buku muslim lah. Nih, beli tafsir-tafsirnya Al-Quran. Supaya Anda baca-baca, supaya punya pemahaman yang benar terhadap Islam. Jangan memfitnah. Jangan salah paham atau mencaci maki muslim, jangan. Kita beli tafsir supaya kalau kita ngomong tentang hukum-hukum Islam, tentang ayat-ayat Islam itu sesuai dengan makna yang seharusnya. Kelanjutannya Ibnu Katsir nih tertulis ini. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdur Razak, telah menceritakan kepada kami Sofyan As-Sauri, dari Utsman Al-Bati, dari Abul Khalil, dari Abu Sa'id Al-Khudri, yang menceritakan, kami pernah memperoleh tawanan perang dari tawanan perang Autas. Jadi orang muslim pernah berperang dengan suku Bani Autas. Dia dapat tawanan perang. Sedangkan mereka, tawanan-tawanan itu, wanita-wanita itu, sudah punya suami. Maka kami tidak suka, tidak mau menggauli mereka, risih karena mereka sudah punya suami. Suaminya lari dari medan perang, istrinya ketangkep, kira-kira begitu loh. Lalu kami bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka punya banyak tawanan, tanya sama Muhammad, gimana nih, ada banyak wanita tapi mereka punya suami semua. Dan turunlah firman-Nya, haram, haram, ingat baik-baik, itu haram. Jika kalian mengawini wanita yang sudah bersuami, itu haram, ingat baik-baik ya, haram. Ya. Ingat, kecuali ya, enak ini. Wis angel iki angel. Haram ya, haram. Kalau sudah bersuami haram. Kecuali budak-budak yang kalian miliki. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan, maka kami menghalalkan farji mereka. Farji itu vagina. Maka vagina mereka, kemaluan mereka kami halalkan. Alhamdulillah. Nah, itu dia. Ini, Anda, kalau tadi itu Anda bisa copy paste dari aplikasi Ibnu Katsir itu di Play Store ada ini, di Play Store. Saya copy paste dari aplikasi di Play Store. Tapi bagus juga kalau Anda beli bukunya, hard copy-nya, karena enak kalau dipakai ngomong, diskusi sama ya teman atau apa, bertukar pikiran. Di saat kita bertukar pikiran, jangan sampai kita mencaci maki, mencela muslim, jangan. Kita bacakan kitab-kitab tafsir mereka, supaya kita tidak dipersalahkan, tidak memfitnah, tidak menghina. Ini loh, tadi itu kan versi aplikasi ini, sama. Yang ada di dalam aplikasi saya ini, sama dengan di tafsir hard copy-nya ini sama. Dapat budak, dapat tawanan perang perempuan, sekalipun dia punya suami, dia sudah menikah, tunggu apakah dia haid apa tidak. Kalau dia haid, halal disetubui. Nih, lihat. Nih, ayat surah An-Nisa nomor 24 itu turun di saat umat muslim perang melawan Bani Autas. Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Di saat orang muslim tanya itu, Muhammad tidak mempermasalahkan boleh menyetubui apa tidak, tapi mendapat wahyu, mendapat perintah dari Allah,
perempuan bersuami tidak boleh disentuh kecuali budak. Anda juga bisa lihat lain di surat Al-Mu'minun nomor 5-7, ini tafsir Ibnu Abbas. Tafsir Ibnu Abbas yang versi ini saya beli pada waktu saya hampir mau pulang, sesaat sebelum pulang dari Kinabalu. Saya diundang untuk bikin seminar waktu berapa tahun yang lalu, belum banyak dikenal orang waktu itu. Nah, pada waktu saya tidur di Kinabalu, di Kinabalu Daya, Hotel Kinabalu Daya. Tanpa disadari saya tanya-tanya orang di mana toko buku Muslim ini, saya kepingin melihat. Ternyata toko buku Muslim itu ada di seberang jalan hotel saya tinggal. Saya datang, saya beli beberapa hadis di sana, beberapa buku. Terus saya lihat loh, di sini kok ada tafsir Ibnu Abbas 3 jilid. Ini bukunya. Ini. Kok ada 3 jilid? Tebal banget. Nih. Sedangkan yang di Indonesia tafsir Ibnu Abbas itu cuma 1 jilid. Akhirnya logika saya langsung main. Kalau tafsir Ibnu Abbas di toko buku Muslim di Kinabalu ini ada 3 jilid, kemungkinan ini yang versi utuh, versi lengkap. Saya tanya harganya 330 ringgit. Saya hitung-hitung. Waktu itu 1 ringgit 3.300. Wih, 1 juta ini. Hati saya bingung. Iki tak tuku apa ora ya? Sebelum saya memutuskan beli, saya langsung ambil jilid pertama. Saya buka surah An-Nisa. Begitu saya baca surat An-Nisa, saya baca surah Al-Mu'minun. Langsung saya tidak pakai tawar-menawar, saya beli tafsir ini. Sekalipun ya di zaman itu berapa tahun yang lalu itu 1 juta, 3 jilid itu 1 jutaan. Nih lihat nih. Karena di dalam versi yang ini Ibnu Abbas yang lengkap ini yang saya beli di Malaysia, wah, ternyata benar dugaan saya ini. Asbabul nusul, sebab turunnya, asal usul konteks kapan ayat ini turun. Surah An-Nisa 24, ini bunyinya tafsir Ibnu Abbas. Imam Muslim, Sahih Muslim, Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, ini hadis-hadis, periwayat hadis-hadis, meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, kami menyandera tawanan-tawanan wanita dari suku Autas yang telah bersuami. Kami merasa enggan untuk menyetubui mereka karena mereka telah bersuami, sungkan. Sebagai orang yang dulu saya orang jahiliyah, masih baru jadi Islam. Orang kalau sudah punya suami itu masih disenggamai, ada rasa risih. Kemudian kami bertanya kepada Nabi Muhammad SAW dalam masalah ini. Maka Allah menurunkan ayat. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Maka kami pun diperbolehkan menikmati tubuh mereka dengan ayat ini. Alhamdulillah. Begitu saya baca tafsirnya surah An-Nisa 24, versinya seperti ini. Langsung saya gak mikir-mikir, duit kuntai akeh tuku buku ning Malaysia olah rugi lek aku dapat dokumen yang asli, saya beli. At-Tabrani, ini hadis yang lain. Ini imam-imam hadis ya, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai, itu imam-imam hadis. At-Tabrani juga imam hadis. Meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, ayat ini diturunkan pada perang Hunain. Jadi ayat ini turun 2 kali, di perang Autas dan perang melawan Bani Hunain. Ketika Allah menentukan kemenangan kaum muslimin pada perang Hunain, mereka pun memperoleh tawanan-tawanan wanita ahli kitab. Mereka dapat tawanan mendapatkan perempuan-perempuan tawanan perang, orang-orang Kristen atau orang-orang Yahudi ahli kitab. Namun setiap kali bala tentara muslim, laskar-laskar muslim, pasukan muslim hendak menyetubui tawanan-tawanan wanita, tawanan itu disetubui. Mereka berkata, maaf, saya sudah punya suami loh. Masa punya suami kok ditidurin? Gimana sih lo? Akhirnya orang muslim bingung. Wah, sudah punya suami. Sungguh kamu punya suami? Nggak bohong.
Iya, saya punya, saya punya anak 2. Kemudian para sahabat pun bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai hal ini. Maka turunlah ayat tersebut. Ini surah Al-Mu'minun, ini surah An-Nisa ya, 24. Ini tafsir Ibnu Abbas untuk surah Al-Mu'minun, surah ke-23, ayat 5 sampai 7. Nih. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kita harus menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka. Kalau istri, ya enggak usah sungkan-sungkan lah. Ngapain kita harus menjaga kemaluan kita terhadap istri-istri, bentuk jamak. Atau lah, kan ada ataunya lagi kan. Jadi kemaluan itu tidak perlu dijaga kalau untuk istri atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Itu benar. Itu mantap. Terbaik. Orang-orang Malaysia kan terbaik. Mantul, mantap itu kalau di Indonesia. Malaysia terbaik gitu loh. Barang siapa mencari yang selain itu yang melampaui batas. Ini loh. Penjelasannya, dan orang-orang di baris yang kedua, dan orang-orang mengeluarkan zakat dan menjaga kemaluannya, memelihara kemaluannya dari persetubuhan yang diharamkan. Kecuali terhadap istri-istri mereka. Kecuali terhadap istri-istri mereka maksimal 4 orang, tidak boleh lebih. Atau menyetubui budak-budak yang mereka miliki. Yakni hamba-hamba sahaya, budak ini slave. Kalau budak dalam bahasa Malaysia itu artinya anak kecil, bukan. Woman slave. Berapa banyak woman slave yang kita miliki, boleh ditumpai, boleh disetubui. Tanpa ada batasan jumlahnya. Kamu punya berapa budak perempuan, sak sukamu, semuanya boleh kamu setubui. Dan itu tidak tercela. Nah, ini loh. Karena apa yang mereka lakukan itu, persetubuhan dengan sekian banyak budak di luar pernikahan, di luar istri-istri, itu halalan thayyiban. Barang siapa mencari di balik itu, udah diizinkan bersenggama, menyetubui 4 istri. Plus, boleh tidur dengan budak-budak sakarepmu sebanyak yang bisa kamu miliki. Selain keduanya ini, itu tercela. Boleh 4 istri, boleh nambah budak, masih nyetubui yang lain, itu tercela itu. Gitu. Kira-kira gitu loh. Kira-kira begitu. Sebalik, yang lebih dari hal ini, itu baru haram. Jangan lupa kawan-kawan umat muslim atau umat Kristen, atau yang baru menjadi Kristen, biasakan beli dokumen-dokumen otentik Asbabun Nuzul. Ini tulisannya Jalaluddin Asyuyuti. Cross check apakah ucapan Pak Gracia ini benar apa tidak. Saya melakukan fitnah apa tidak mengenai aturan pernikahan dan hubungan seks di dalam Islam. Tafsir-tafsir saya keliru apa tidak. Tolong panjenengan semua, kalian semua, beli buku Asbabun Nuzul. Sebab-sebab konteks turunnya ayat-ayat Al-Quran. Periksa sendiri dengan mata kalian. Ya, biasakan mengumpulkan dokumen, dan di saat kita berdiskusi, jangan menafsirkan menurut otak kita. Jangan, tidak boleh. Itu berbahaya. Kalau kita berdiskusi lintas agama, kita nafsirkan ayat muslim sakarep-karepe dhewe, aduh jangan bahaya. Biasakan kita berbicara jujur, kita membacakan, mengikuti apa tafsir Islam, tafsir Quran. Jangan menggunakan otak kita sendiri, itu berbahaya saudara. Dalam dunia apologetika, apalagi hukum di negara ini itu berbahaya. Apa yang tadi saya bacakan ini dibenarkan oleh berbagai hadis. Ya. Tadi Ibnu Katsir mengatakan yang seperti itu diriwayatkan dalam hadisnya Imam Turmuzi. Dari Ahmad Ibnu Mani, dari Hashim,
Imam Nasai, Imam hadis lagi meriwayatkan melalui hadis Sufyan As-Sauri, Syu'bal, Ibnu Hajjaj. Ketiga-tiganya menerima hadis ini dari Utsman Al-Bati. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah ini imam hadis lagi. Saya punya semua. Semua nama-nama imam-imam hadis bukunya saya punya. Meriwayatkan melalui hadis Ash'as Ibnu Siwar dari Utsman Al-Bati. Hadis Sahih Imam Muslim saya punya, meriwayatkan dalam kitab sahihnya melalui hadis Subha dari Qatadah. Utsman Al-Bati dan Qatadah menerima hadis ini dari Abu Khalil Saleh Ibnu Abu Maryam dari Abu Sa'id Al-Khudri. Saya punya, tapi untuk mengenai kajian hadis itu nanti seri berikutnya ya, karena seminar ini akan berseri-seri untuk mengenai pernikahan dan seks dalam Islam dan Kristen, ini akan berseri-seri. Selain Anda memiliki tafsir Ibnu Abbas, nih, Anda beli juga, Mital, tolong, taruh sana. Selain punya tafsir Ibnu Abbas, beli tafsir Ibnu Katsir, beli tafsir-tafsir yang lain seperti tafsir Jalalain, tafsir Maragi, tafsir Baidawi, tafsir Fathul Qadir, tafsir Tafsir At-Tabari. Semua tafsir-tafsir Quran beli semua. Dan perbandingkan. Apakah yang semacam ini hanya tertulis di Ibnu Katsir dan Ibnu Abbas saja, sedangkan yang lainnya tidak? Bagaimana dengan Jalalain? Bagaimana dengan tafsirnya Ibnu Mas'ud? Bagaimana dengan tafsirnya Fathul Qadir As-Saukani? Tafsirnya Al-Qurtubi? Bandingkan. Anda jangan kaget. Hampir semua tafsir Islam satu kata. Apa yang ditulis dalam Ibnu Katsir sama dengan Ibnu Abbas, sama dengan semua tafsir yang saya tulis di sini. Tidak percaya, silakan buktikan. Nah, kita lihat pengakuan jujur Ustadz Khalil Al-Basalamah. Bukan Ustadz Khalil Basalamah. Basalamah ini marga, marganya orang Yaman. Nah, tolong dimatikan itu suaranya siapa tuh? Tapi sekarang ini yang saya kapan hari itu melakukan cross check di YouTube, ustadz-ustadz yang menjelaskan mengenai hukum Islam tentang menyenggamai budak bukan hanya Ustadz Khalil Basalamah. Ustadz Khalil Basalamah ini ustadz golongan Salafi. Golongan Salafi itu golongan Islam yang garis keras lah, radikal. Tapi begitu saya lihat YouTube, Abdul Somad mengakui, Anda bisa temukan di YouTube, Ustadz Buya Yahya mengakui, dan banyak ustadz-ustadz yang bukan golongan Salafi seperti Khalil Basalamah mengakui apa yang tadi saya bacakan. Bahwa menyenggamai budak-budak perempuan yang kita miliki, termasuk wanita tawanan perang, itu adalah hukumnya Allah. Kok ini sudah hukum Allah, ini ayat, jangan tanya-tanya. Bahkan di dalam ceramahnya, di pengajiannya Ustadz Khalil Basalamah, di saat dia ditanya oleh umat, wahai Ustadz, apakah benar di dalam Islam itu diizinkan menggauli budak padahal tidak dinikahi? Dia mengakui, kamu tidak usah tanya-tanya, ini ayat kok. Malah Ustadz Khalil Basalamah mengatakan, harusnya kita orang mukmin meminta kekuatan dari Allah untuk melaksanakan hukum-hukumnya. Gitu katanya. Nih, kita dengarkan ya. Dengarkan ya. Belum terdengar Pak Gracia. Oke. Ya? Oh, belum terdengar terdengar, ya? belum belum di share sound kayaknya. Oh, tunggu saya matikan dulu. Saya ulang ya, share screen. Saya share, nggak kedengaran suaranya ya. Sorry. Oke.
Ini udah kedengaran suaranya nggak ya? Udah kedengaran nggak? Sudah, sip. Oke, Sudah, dengerin ya. Maaf. Kenapa di dalam Islam diperbolehkan menyetubui budak tanpa dinikahi terlebih dahulu? Ini sudah pernah ditanya yang lalu ya. Saya ingat betul pertanyaan yang serupa ini di pembahasan kita Suhaib Ar-Rumi, teman-teman sekalian. Pertama, ini adalah hukum Allah. Belajarlah mengagungkan kalimat Allah dalam hati, teman-teman. Apa kata Allah dalam surah Al-Anfal? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang kalau disebutkan saja namanya Allah, hati mereka bergetar. Dan kalau dibaca ayat-ayatnya, hati mereka imannya dipenuhi dengan iman. Dan mereka selalu bertawakal kepada Tuhan mereka. Banyak orang yang belum memahami masalah bobot kalimat Allah Azza wa Jalla. Allah perintahkan, teman-teman. Kenapa laki-laki boleh poligami lebih dari satu orang wanita? Allah memang menurunkan hukum begitu. Kenapa sholat asar 4 rakaat, duhur 4 rakaat? Dua-duanya waktu berdekatan. Kenapa? Kalau orang suka protes, kenapa kita nggak jadikan saja jam 2? Allahnya satu kali aja 4 rakaat. Kenapa harus dua-dua? Loh, Allah maunya begitu. Itu dulu yang pertama. Allah mengatakan dalam Al-Quran memuji sifat para sahabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukminah yang kalau Allah dan Rasulnya sudah menentukan sebuah hukum, mereka masih punya pilihan lain. Atau tanya, kenapa ya, kenapa ya, kenapa ya. Ini sampai kapan mau tanya kenapa ya? Ini harus difahamin dulu nih. Orang mukmin adalah orang yang menerima hukum Allah. Dia suka atau tidak suka dulu. Kalau dia terima, Allah akan lapangkan dadanya untuk bisa mengamalkan. Sorry, ini ada trouble. Maaf, sorry, ada trouble. Oh, sebentar. Ya, tadi kita sudah dengar kan bagaimana penjelasan secara jujur Ustadz Khalid Basalamah mengatakan dengan jujur apa adanya. Antaranya. Oke. Nah, tadi Ustadz Khalil Basalamah udah mengatakan itu ayat, itu hukum Allah, itu ayat Al-Quran. Lah, kok kamu ngelawan ayat Al-Quran? Kalau kamu merasa aneh, merasa tidak sejahtera, risih, masa budak perempuan, bukan hanya perawan, janda, bahkan budak yang sudah bersuami boleh disetubui, kamu risih. Jangan bantah. Orang mukmin hukum ini suka nggak suka, kalau ini hukum Allah, jangan dipertanyakan, kira-kira begitu. Jadi orang ustadz-ustadz dari golongan Salafi mengakui itu. Jadi kita harus tahu ya, memang seperti itulah hukum-hukum di dalam agama Islam. Saya matikan, ini sudah mulai katanya mulai. Nah, ya, itulah aturan hukum di dalam Quran dan hadis. Kita bisa lihat di tafsir. Kalau punya uang lebih beli asbabun nuzul, silakan cross check, termasuk fikih. Tapi ingat ya, kita hanya belajar tentang aturan agama lain. Apakah itu baik dan benar? Ya tentu saja itu baik dan benar menurut umat Islam. Bahkan apa yang
barusan kita baca ini benar-benar dilakukan dan diterapkan oleh ISIS, Al-Qaeda, Taliban, Boko Haram, ya pejuang-pejuang muslim. Setiap kali mereka mendapat perempuan yang ketangkap di medan perang, mereka jadikan budak seks. Dan mereka melakukan itu tidak merasa berdosa karena itu hukum Allah menurut umat Islam. Ini dilaksanakan sampai hari ini. Tentang pemerkosaan perempuan-perempuan Yazidi, perempuan-perempuan Kristen di Syria atau Irak, Anda bisa lihat banyak sekali filmnya di YouTube. Kita menyaksikan sesi malam hari ini untuk saling memahami, jangan sampai kita memfitnah atau salah paham terhadap Islam. Termasuk umat muslim yang menyaksikan seminar saya malam hari ini, jangan memfitnah Kristen. Memang poligami ada. Tapi itu praktek orang kuno, bukan perintah Alkitab. Ayat poligami tidak ada, malah ayat monogami di Perjanjian Lama itu ada. Untuk saling memahami ya. Aturan pernikahan dan seks di dalam kekristenan ya mau nggak mau mengacu kepada Alkitab dan tidak mengacu kepada Quran, tafsir, dan hadis. Apa yang Allah atur, bagaimana norma-norma moralitas tentang seks dan pernikahan yang Tuhan atur dalam Alkitab itu baik menurut agama Kristen. Belum tentu baik menurut yang lain. Sama seperti tadi, ayat-ayat tadi itu baik menurut Islam, mungkin itu hukum Allah kok. Tapi belum tentu baik menurut saya karena saya orang Kristen. Saya ini Kristen, saya tidak percaya Muhammad. Saya tidak percaya Quran, saya tidak percaya hadis. Saya orang Kristen, saya Kristen. Saya mengikuti Alkitab. Di dalam Kristen, hubungan seks boleh hanya dengan istri. Kalau Islam beda. Istri boleh ada maksimum 4 plus budak-budak dan tawanan-tawanan perang. Selain dengan istri yang sah, di dalam aturan Kristen itu dosa zina. Jadi kita belajar malam hari ini untuk murtadin-murtadin yang baru menjadi Kristen, yang dikumpulkan dalam grupnya We Are For Murtadin. Anda harus beradaptasi. Agamamu yang baru itu memang seperti ini. Tolong budaya kepercayaan agamamu yang lama, yang sudah kamu tinggalkan, jangan dibawa-bawa di dalam kekristenan. Kalau Anda mau kembali, ya silakan kembali, enggak apa-apa. Lakukan ayat-ayat tadi. Itu benar menurut Islam. Tapi karena Anda sudah mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus, ya inilah yang diajarkan oleh Alkitab. Kira-kira gitu. Mengenai apa yang tadi kita baca, tolong Cak. Itu Anda kalau misalnya beli tafsir-tafsir segitu banyak, hadis-hadis, uang Anda bisa jogrok ya. Saya sudah tuliskan di dalam buku Teknik-teknik Apologetika Jilid 2. Semua hadis-hadisnya itu saya scan, tidak hanya saya kutip, saya scan satu persatu. Di dalam buku Apologetika yang saya tulis, saya menggunakan 11 hadis yang berbeda, 5 tafsir Quran yang berbeda, bukan hanya saya kutipkan, plus saya scan-kan untuk dibaca semua orang-orang yang membeli buku-buku saya. Supaya apa? Supaya kita jangan sampai salah ngomong, jangan sampai kita memfitnah agama lain. Biasakan kita ngomong berdasarkan fakta, kira-kira begitu. Dan saya sekarang lagi bikin promo. Kalau beli bukunya di luar paket promo, buku Teknik-teknik Apologetika Jilid 1 tuh 60.000, Teknik-teknik Apologetika Jilid 2 150.000. Tapi saya sekarang lagi bikin paket promo karena sedang melakukan kursus teologis Murtadin Mu'alaf. 2 buku ini bisa dibeli hanya dengan 130.000 dapat 2 buku. Belinya bagaimana? Beli di Tokopedia, linknya ada di film-film saya yang lain. Selama persediaan masih ada. Thank you, terima kasih. Terima Sesi kasih Pak malam ini sudah Garcia. selesai.
Sesi malam ini sudah selesai. Bersambung nanti di sesi kedua itu topik yang lain. Ya, gimana Pak? Iya Pak Gracia. Kita akan tutup dengan puji-pujian dari Bu Maya, kemudian doa penutup dari Pak Gracia. Silakan Bu Maya. Ya, kita angkat satu pujian. Setelah tadi kita mendengarkan rada-rada gimana gitu ya. Penurapan ya Bu ya. Kita kembali kepada Yesus aja deh, yang damai, yang sukacita. Ya, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Amin. Silakan Pak Gracia Pelo doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada malam hari ini kami telah mendengarkan pengajaran sesi pertama untuk seri pengajaran tentang pernikahan dan seks di dalam Kristen dan Islam. Kiranya Tuhan berkati kami, curahkan urapan-Mu, berikan damai sejahtera-Mu, dan jamahan Roh Kudus, supaya kita bisa dipimpin untuk hidup di dalam kekudusan dan kebenaran, di dalam iman Kristen tentang pernikahan. Mungkin kami dulu tidak baik, hamba-Mu tidak baik zaman dahulu. Tapi Tuhan telah pulihkan dan tuntun tangan kami semua untuk berjalan di dalam kebenaran, meninggalkan perbuatan yang salah, berjalan menuju terang-Mu yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan, kiranya materi malam hari ini bisa menjamah banyak orang dan menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh ya, sebelum saya tutup, saya cuma ingin sampaikan, karena ini masih streaming, tolong kawan-kawan dukung pembangunan STT-nya Pak Deking Gadas, karena menurut saya Pak Deking Gadas ini aset. Ya. Karena dia mengalami tekanan, sehingga dia tidak bisa bergerak bebas di dalam institusi yang lama, akhirnya dia memutuskan mendirikan institusi yang siap menghadapi tantangan zaman. STT Raja Wali, apalah lupa namanya. Di mana STT ini tidak seperti STT yang lama yang menggunakan
materi kurikulum yang kuno, yang baku, yang tidak siap menghadapi tantangan zaman yang begitu luar biasa. Tolong kalau kalian digerakkan Tuhan, klik Verbum Veritatis. Kalau Tuhan taruh di dalam hati kalian untuk mau nyumbang membantu pembangunan STT itu, saya sangat bersuka cita karena yang semacam ini yang diperlukan. Kita mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa teologi yang siap menghadapi serangan-serangan yang lebih liar di zaman sekarang ke depan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pak Inyo Manis, itu akan saya bawa besok pelayanannya Bung Deki Rabu malam di YouTube channel untuk kami sebarkan kepada donatur kami. Sip. Ikuti besok malam jam 21. Oke, terima kasih teman-teman. Thank you.